sama Isa, kita seolah-olah sholat semalaman suntuk Pak. Makanya dia dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi lailatul qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi anzala as-sakinah lil mu'minina fis sadr. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wa imam ahli al-badr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bil iman wa sabr. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para murid, para tokoh masyarakat, jamaah sholat isya dan sholat tarawih, yang mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Pak, ada pantun nih. Ya biar nggak takut-takut banget ya. Buka puasa di rumah Pak RW, minumnya sirup makan apa tumpah-tumpah. Siapa aja yang rajin puasa sama tarawih, nanti rezekinya berlimpah-limpah. Amin amin ya rabbal. Pak, pengen nggak jadi orang kaya? Pak Iman, pengen jadi orang kaya? Pak Iman udah jadi orang kaya, amin. Pak, kalau ditanya nih, pengenan mana nih, pilih. Jadi orang kaya masuk neraka, apa jadi orang miskin masuk surga? Ustaz tahu? Pengenan mana? Pengennya kaya, masuk surga. Pak, masuk surga itu pilihan. Caranya apa? Jalan perintah Allah, tinggalin larangannya. Rajin puasa, rajin tarawih itu. Surga itu pilihan. Sedangkan dari orang kaya itu takdir. Kenapa? Coba. Banyakkah orang yang kerjanya siang malam mati-matian, sampai lupa diri, tapi kagak kaya-kaya? Banyak kan? Ada Pak Endang, kerjanya santai, waktunya sholat terus di, ya, tapi kaya alhamdulillah. Tuh, contoh Endang itu, ya, banyak. Karena kaya aja santai hidup mah, karena semuanya rezeki udah takdirkan. Oleh sebab itu dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Nabi ngomong tapi kalau Allah Ta'ala namanya hadis qudsi. Lapasnya dari Nabi, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Lapasnya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya bani Adam, khalaqtu lil ibadah fala tal'ab. Wahai manusia, aku ciptakan engkau untuk ibadah, jangan main-main, jangan banyak-main. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan nanti manusia bahkan jin semuanya untuk beribadah. Jadi jangan banyak-main Pak. Ya, kalau lagi hidup waktunya sholat,
urusan dunia Pak semuanya diniati ibadah, itu jadi ibadah. Kerja kayak mandi subuh-subuh ke mandi jauh lillahi ta'ala, itu jadi ibadah. Ya, dagang Pak kalau diniati ibadah jadi ibadah. Mancing, kalau mancing itu, ya ibadah juga. Kenapa? Karena nolong ikan Pak, begitulah. Makanya Bu, jadi gaul itu, kalau mancingnya suka mancing jangan bilang orang ya, orang lagi ibadah ya. Tapi bapak-bapak, kalau kita ada ribut dinginnya kita lagi mancing juga, sebelum berangkat mancing tinggalin dulu antar mesti Pak. Kalau kita mau mancing jangan suka mancing buat kamera mancing dulu. Tuh ya ini itu Pak gampang. Jangan ini biasa saja subuh-subuh ibadah subuh-subuh ya, karena semua rizki sudah ditentu. Lanjutkan hadisnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Sudah aku tentukan rezekimu, maka enggak usah capek-capek. Tuh, Pak, ada orang siang malam Pak lupa waktu, lupa daratan, lupa gini-gini, mati-matian, tapi kagak kaya-kaya. Kenapa? Karena di sini tadi kembali tadi udah ditentu. Itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya sholat, waktunya kerja ya kerja. Jangan kerja, mengatakan sholatnya, ada puasa, ada kagak rugi Pak jadinya. Terus apa? Fa'in rodika bima qasamtu laka. Jika engkau redo apa yang aku takdirkan ini, pengen jadi orang kaya, Pak Sulaiman jadi orang susah atau orang kaya, tapi redo Pak. Arahulaka wa qaldaka wa badanika fa inni kunta inni mahmuda. Maka jika engkau redo apa yang aku takdirkan, udah usaha, udah ibadah, tetap jadi orang miskin, aku sehatkan badanmu, aku tenangkan hatimu, maka engkau di sisiku orang yang terpuji, engkau nanti aku masukkan ke surganya Allah Subhanahu. Tuh, masuk di surga Pak. Jadi zaman rahimahullah ini kita sudah sampai pada 10 terakhir Ramadan. Ya, kita ini sedang berburu Lailatul Qadar. Hanya untuk orang-orang yang paham aja Pak. Apa itu Lailatul Qadar? Ada yang tahu tapi kagak sadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ada salah satu cara kita Pak meraih Lailatul Qadar. Rujukannya kata Nabi, apa kata Nabi? Man shalla maghriba wal isya fi jama'atin. Barang siapa yang sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid, hatta yang qadiya sahur Ramadan, sampai sebulan penuh bulan Ramadan. Ada tak? Yang sini Pak Ismail itu, Masya Allah kali. Dari awal pertama Ramadan, isya sama maghribnya ini berjamaah. Fa'asawta Lailatul Qadri bihajjin waqir. Maka itu orang yang rajin sholat jamaah maghrib sama isya, dia dapetin Lailatul Qadar dengan sempurna. Saya tahu berapa kali, ada yang kalah ya. Ya Allah, sayang banget berat. Tapi itu salah satu caranya. Makanya kata Allah Bapak, kenapa itu kok sholat maghrib sama isya kita jadi dapetin Lailatul Qadar? Karena kata Nabi juga, sholatul jamaah afdalu min sholatil fard. Oh, sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian bisa 27 derajat. Jadi satu kali kita sholat maghrib di masjid itu seperti sholat maghribnya 27 kali Pak. Sholat isya 27 kali. Coba itu maghrib 3 rakaat dikali 27 81. Isya 4 dikali 27 108. Jumlahnya 189. Kuat Pak sholat gitu rakaat banyak. Ada.
Cukup kita sholat maghrib sama isya, kita seolah-olah sholat semalaman suntuk, Pak. Makanya dia dapat Lailatul Qadar. Makanya hadis ini berkata, Pak, man shalla isya jama'atan falahu nisful lail. Kata Nabi, orang yang sholat isya berjamaah sama aja dia sholat malam setengah malam, Pak, dari pagi sampai jam 1. Apalagi lebih hebat lagi sholat subuh, man shalla jama'ati kullul lail. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia dapat pahala seperti sholat malam semalaman suntuk dari maghrib atau subuh. Apalagi, Pak, kita sholat tarawih lagi, ngajinya lagi, apalagi kita itikaf, Pak, 10 terakhir Ramadan, Nabi sunnahnya itikaf di bulan Ramadan. Apa kata Nabi kalau itikaf di 10 terakhir Ramadan? Man itikaf fa'asan di syahri Ramadan kahajjataini wa umrataini. Bagi siapa yang 10 terakhir dia itikaf di masjid, kata Nabi, dia dapat pahala 2 kali haji, 2 kali umrah. Pak, ya Allah, Pak, 1 kali umrah aja bermahal, apalagi haji. Ya Allah, dapat nunggunya 30 tahun, Pak, berumah. Itikaf, Pak. Tapi Pak Ustaz, di Allah mah itikaf kan 5 hari, malam-malam ganjil doang. Enggak apa-apa, Pak. Setengah berarti kita 5 hari. Kalau 10 hari 2 kali haji 2 umrah, kalau setengah berarti sekali haji sekali umrah. Alhamdulillah. Itu udah dikasih tahu sama Nabi, kitanya ya itu tadi, hanya orang-orang yang tertentu yang memanfaatkan bulan Ramadan sehingga dia dapat Lailatul Qadar. Bahkan kita ini masuk surga duluan gara-gara apa, Pak? Umur umurnya panjang. Kenapa masuk surga belakangan kita duluan? Mereka umurnya panjang, ibadahnya panjang. Tapi kita cuma umurnya 60, 70 bisa masuk surga duluan gara-gara ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu dapat kita Lailatul Qadar, kita udah ibadah selama 83 tahun. Mudah-mudahan kita semua di sini, Pak, yang rajin ke masjid, pahalanya berlipat-lipat ganda, terutama kita dapat Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.